interpreting itu penting banget sebagai fungsi komunikasi. Jadinya interpreter itu sebagai komunikan antara dua bahasa. Itu sih. Menurut gue, interpreting itu adalah proses di mana seorang interpreter menerima sebuah informasi dari narasumber yang mana ia harus mengalihbahasakannya sesuai dengan bahasa dan budaya yang ada di sekitaran audiens yang berada di tempat itu. Penerjemah atau penjuru bahasaan secara lisan. Juru bahasa yang membantu dalam komunikasi, terutama komunikasi dua arah dari bahasa A ke bahasa B, dari bahasa A ke bahasa B secara lisan dan membutuhkan pemahaman budaya. Kalau yang gue tahu, interpreter tuh kayak semacam juru bahasa yang nerjemahin kalau misalnya lagi di acara-acara gitu sih. Kalau menurut gue sebenarnya gue nggak tahu tentang kayak gitu kan. Nah, itu dia penjuru bahasan menurut mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta. Penjuru bahasan menurut para ahli adalah Oke, jadi kesimpulannya adalah penjuru bahasan merupakan suatu bentuk aktivitas yang melibatkan perubahan dalam penggunaan bahasa dalam masyarakat dan tidak hanya terbatas pada aspek tata bahasa, tetapi juga melibatkan perubahan dalam kosakata dan gaya bahasa. Oke, supaya lebih jelas, ayo kita lihat keseruan mahasiswa BISPRO ketika melakukan praktik penjuru bahasaan di Pustanda. Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa atau Pustanda merupakan badan yang mengelola pengembangan, pembinaan, dan pelindungan di bidang bahasa dan sastra, serta pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan. Di Pustanda, kami melakukan praktik penjuru bahasaan dengan bimbingan dari para dosen. Jadi itulah kegiatan kita selama di Pustanda. Next, kita lanjut ke interview. Sebelumnya, pertama-tama aku pernah interpret di mana aja nih? Oke, kalau untuk pengalaman interpreter, aku pernah di Kemenparekraf, Kemenkes, terus Kementerian SDM, terus juga dengan ada salah satu perusahaan dari China namanya Meoren Exhibition, dan juga yang terakhir ada B2B dengan Indonesia dan Korea. Kalau boleh tahu tantangannya apa aja nih selama menerjemahkan atau menjadi interpreter? Banyak sekali yang harus dipelajari, tidak hanya dari segi penyampaian struktur bahasa, tapi juga apa yang mau kita bicarakan. Oke, kalau untuk tantangan tadi seperti yang udah aku bilang, kalau misalnya menginterpreterkan itu agak berbeda dari perusahaan satu dengan perusahaan yang lain. Dengan yang orang China tadi, aku harus bisa menyesuaikan aksennya, terus juga aku harus bisa mengetahui secara cepat kira-kira idiom dalam bahasa Inggris di Keindonesiakan itu bagaimana. Atau kalau misalnya orang Indonesia kan suka pantun, dari pantun itu di bahasa Inggrisnya gimana, aku harus bisa menyampaikan maknanya sesuai dengan yang disampaikan oleh pembicara. Petinggi-petinggi kita kalau membuka sebuah speech itu kan pakai pantun dulu, terus atau enggak kadang pakai gimmick. Nah itu aku harus bisa nyampein itu ke audiens juga supaya audiensnya juga ikut ketawa seperti itu. Kan kebetulan tadi Mbaknya bilang dari Pemalang ke Bandung. Pernah mengalami culture shock gak dalam perpindahan itu dan dalam melakukan penerjemahan? Ya pasti. Jadi kebetulan memang kalau di Pemalang, Jawa Tengah kan jarang sekali yang namanya ada interkultural. Begitu pindah ke Bandung, kemudian kita sudah fokus kepada pariwisata bahwa bahasa Inggris itu diwajibkan, apalagi modul juga sudah harus berbahasa Inggris, penyampaian kita kepada dosen juga bahasa Inggris, kemudian karena saya ranahnya di vokasi, jadi keseharian pun harus berinteraksi dengan beberapa turis, kemudian vendor-vendor ya gitu. Jadi bahasa itu harus digunakan setiap hari. Penyesuaian dari bahasa daerah, kemudian harus lakukan bahasa Indonesia, kemudian bahasa Inggris pun ya akan selalu ada rasanya sulit sekali ya awal-awal itu ya, apalagi kalau kondisi kita capek, adaptasinya itu pasti membutuhkan energi yang lebih sih, betul. Tapi setelah berjalan 1-2 tahun sudah terbiasa. Yang paling aku ingat adalah ketika aku sama orang China ini. Dengan orang China ini mereka tuh pace-nya cepat banget dan gerakan mereka cepat, karena kebetulan yang sama orang China ini aku mendampingi mereka dari titik satu ke titik yang lain. Jadi nggak standby di satu tempat, jadi bener jalan kemana-mana. Terus juga mereka jalannya cepat, mereka tektokannya cepat. Jadi kayak apa ya,
serba fast gitu loh. Gimana cara Kakak menerjemahkan idiom-idiom? Kan tadi Kakak sempat mention nih ada idiom-idiom. Cara Kakak gimana sih dari bahasa Inggris ke Indonesia atau sebaliknya gitu? Oke, kalau cara untuk menerjemahkan idiom, aku tuh biasanya nih, aku research dulu idiom-idiom yang sering digunakan atau diungkapkan pada salah satu konferensi. Misal, kayak kemarin lagi konferensi tentang HIV. Nah, itu kan pasti ada idiom dalam bahasa Inggris yang secara tersirat itu menyampaikan tentang bahayanya HIV. Nah, itu aku harus research dulu sebelumnya mengenai idiom-idiom apa sih yang sering digunakan di dunia kedokteran. Ketika mereka mendeliver, aku udah tahu maksudnya itu apa. Nah, sebaliknya ketika pantun yang dilanturkan di Indonesia, aku tuh bikin kesananya itu seolah-olah bukan pantun. Jadi aku terjemahin, tapi aku sambil nadanya yang kayak ngelawak atau yang kayak kalau misalnya kita lihat meme gitu, itu aku bikin seolah-olah seperti itu. Jadi cara aku mengatasinya sih kayak gitu. Hai, aku juga cinta kalian. Tolong jaga kesehatan ya. Kalian adalah sumber inspirasiku. Halo, I love you guys. Please take care of your health because you are all my inspiration. Oh my god, cakep banget. Aku jadi Leo. Lewat apa sih? Adore? Love? Blushing? Adore aja sih kayaknya. Sometimes I adore you so much. Oke, terima kasih atas kesempatannya pada kali ini. Situasi di Palestina sangat-sangat kesulitan dan membutuhkan bantuan kita untuk memberi perubahan besar dalam sokong kebutuhan dasar mereka. Thank you for this opportunity. The situation in Palestine is very challenging, and our assistance can make a significant difference in supporting their basic needs. Pakaian ini biasanya memiliki koleksi yang sangat bagus. This clothing store usually has a great collection. Oh, that's good to know. Thank you for the suggestion. Oh, bagus. Terima kasih. Oke, sampai di sini dulu ya videonya. Sampai jumpa. Nah, tadi kan penjelasan penjuru bahasan menurut mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta. Penjuru bahasan menurut para ahli adalah Oh my god. sekarang kita mau tag ya.